Pak Joko Widodo. Ya, masyarakat meyakini Pak Joko Widodo adalah Sabtu Palon, nagih janji. Diyakini bahwa di tangan Pak Joko Widodo, Nusantara akan kembali berjaya. Selamat datang di masa depan Indonesia. Kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Masih ingat cerita saya soal Sabtu Palon nagih janji? Ya, Sabtu Palon, penasihat spiritual Raja Brawijaya V yang akhirnya mengalah dan membiarkan Raja Brawijaya untuk memeluk agama Islam dan memberikan kesempatan untuk berkembangnya agama Islam di wilayah Majapahit hingga jatuhnya berjanji kepada Raja Brawijaya bahwa 500 tahun yang akan datang atau 500 tahun setelah itu dia akan kembali dan akan memurnikan jati diri dan budaya Nusantara, mengembalikan Nusantara pada identitasnya. 500 tahun itu adalah tahun-tahun sekarang. Nah, konon dipercaya bahwa Sabtu Palon ini akan datang dalam wujud sosok sebagai Ratu Adil. Ratu Adil ini digambarkan seorang pemimpin yang berkeadilan dan berpihak pada kearifan lokal, menyuburkan lagi budaya Nusantara, keyakinan, dan semua tradisi yang ada di Nusantara. Kalau kita jeli, sejak Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, hal-hal itu mulai ditumbuhkan, seperti pemakaian baju atau busana tradisional di setiap peringatan hari kemerdekaan, kemudian agama atau keyakinan leluhur asli diberi ruang untuk tumbuh lagi, diakui seperti kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain. Terus kemudian usaha-usaha untuk kembali kepada identitas Nusantara ditumbuh kembangkan sampai pada puncaknya pendirian ibu kota baru, ibu kota negara Nusantara, yang menjadi simbol kelahiran kembali atau kebangkitan kembali Nusantara. Sosok Ratu Adil ini terlihat dari cara atau usaha Pak Jokowi untuk mengembalikan citra dan identitas kita kepada budaya Nusantara. Apakah Pak Jokowi adalah pengejawatan dari Sabtu Palon yang sedang menagih janjinya untuk memurnikan kembali Nusantara? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. Aufklärung 1972. Saudara sebangsa dan setanah air, hasil kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ya. Pembangunan infrastruktur ya, ada 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, ada 2.700 km jalan tol baru ya. Kemudian 6.000 km jalan nasional, kemudian 1.100.000 hektar jaringan irigasi. Kemudian APBN kita ya, pertumbuhan ekonomi kita di angka 5%, kemudian Papua dan Maluku 6%. Nah, terutama ekonomi Maluku Utara ya, 20% luar biasa, dan inflasi hanya di seputaran 2,3%. Kemiskinan turun ya, dari 6,1 menjadi 0,8%. Stunting juga turun dari 37,2% jadi 21,5%. Kemudian pengangguran juga turun ya,
dari 5,7% menjadi 4,8%. Itulah prestasi dari seorang Pak Joko Widodo. Kami yang hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 00.00 WITA, pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya di kota-kota, di dusun-dusun, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ngarai, dan di dasar-dasar lautan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Ya 2014 ya, ketika SBY ganti Jokowi ya. Begitu selesai, begitu hasil pemilu sudah keluar, orang tuh perhatiannya tuh ke presiden baru ya. Ini sekarang tuh enggak loh. Justru media pun ngeliputnya ya masih ngeliput Jokowi ke sana. Kenapa Jokowi itu masih ini banget gitu, masih kuat banget. Dalam pidato kenegaraan Rabu 16 Agustus 2023, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dengan tegas ya Sob, menyatakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Jokowi bilang ibarat lari maraton memerlukan ketekunan dan konsistensi dan dibutuhkan nafas yang panjang, bukan cuma sekedar jalan santai atau lari sprint. Langkah-langkah ini Sob untuk membangun desa-desa pinggiran dan daerah terluar juga demi memeratakan perekonomian, dan untuk total dana desa pun sudah mencapai 539 triliun rupiah dari 2015. Selain itu Sob, kata Jokowi, reformasi struktural seperti penyederhanaan regulasi, perizinan yang lebih mudah, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi juga menjadi fokus utama. Diharapkan upaya ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa melebihi batas pendapatan negara maju. Karena kalau dari perkiraan hitung-hitungannya, dalam 10 tahun pendapatan masyarakat per kapita sebesar 153 juta rupiah. Dalam 15 tahun, perkiraan bisa mencapai 217 juta rupiah. Sementara dalam 22 tahun mendatang, pendapatan per kapita bisa mencapai 331 juta rupiah. Bagi Jokowi, kepemimpinan yang kuat dan kerja keras menjadi kunci utama dalam meraih visi ini. Semoga ya Sob, ini bukan sekedar wacana, tapi kita sama-sama mewujudkannya.